Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah atas seluruh nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian. Dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana nikmat kedua ini itu tidak bisa dibeli dengan harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, anak-anak dan keluarga yang banyak. Karena sekali lagi nikmat iman itu di antara kelembutan Allah dan kekhususan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan di pertemuan kali ini kita kembali kepada Allah untuk mengenalnya melalui mengetahui dari sifat-sifatnya, nama-namanya. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan dari perkara dunianya, kebaikan dari perkara alam barzah dan akhiratnya, yufaqihu fid din, Allah akan memahamkan terhadap dirinya terhadap perkara agamanya. Dan perkara agama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu tidak lari dari tiga. Yang pertama, ilmu tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang halal dan haram. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Qahhar, dan bisa juga dalam ismu mubalaghah Al-Qahhar. Al-Qahhar ini itu ketika kita menelaah Al-Quran 30 juz, itu terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 18, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Allah lah yang menaklukkan, Allah lah yang menolong di atas seluruh hamba-hambanya. Tapi di sini lebih cocoknya adalah menaklukkan, bahwa Allah menaklukkan seluruh hamba-hambanya, artinya seluruh hamba-hamba Allah yang ada di langit dan di bumi itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal hakimul khabir. Dan di ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, "Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafazah." Ini terdapat 2 kali bahwasanya Allah Maha menaklukkan. Dan di sisi lain bisa juga bermakna dalam ismu mubalaghah. Dalam ilmu bahasa Arab, ismu mubalaghah itu memiliki tambahan makna, bahwa penaklukan Allah Azza wa Jalla di atas penaklukan yang lainnya. Di antara menaklukkan Allah Azza wa Jalla, dahulu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sendiri, kemudian menciptakan makhluknya, menciptakan qalam, menciptakan arsy, menciptakan malaikat-malaikat, manusia-manusia, jin dan selainnya. Dari makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi, yang tidak ada mengetahui jumlahnya. Kemudian setelah itu Allah akan berdiri sendiri kembali. Maka dari itu di kemudian hari Allah akan bertanya ketika kita di padang mahsyar dibangkitkan, setelah kita dimatikan seluruhnya, limanil mulkul yaum, siapakah yang merajai di hari ini? Kata Allah, kita akan menjawab semuanya, lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah semata, yang maha berdiri sendiri, yang maha kuat dan yang maha menaklukkan. Inti dari makna Al-Qahhar ini, adapun dalam ismu mubalaghah, bahwa Allah maha menaklukkan hambanya dengan cara mengadakan satu makhluk yang namanya kematian. Maka dari itu Allah menegaskan di dalam surah Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram." Seluruhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu akan fana, akan sirna, akan lenyap. Wa yabqa wajh, dan hanya tertinggal wajah Allah. Artinya hanya tertinggal dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa dia menaklukkan segala sesuatu. Bahkan kematian pun akan ditaklukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ketika penduduk neraka sudah jelas, penduduk surga sudah jelas, maka Allah adakan kambing hitam
yang dimana kambing hitam itu adalah al-maut, kematian. Kemudian Allah memanggil seluruhnya, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, tahukah kalian siapakah ini yang ada di hadapan kalian? Mereka semua bertanya, Allah yang lebih mengetahui. Allah menjawab dalam hadis qudsi bahwasanya ini adalah al-maut, kematian. Maka disembelihlah kambing tersebut al-maut ini. Baru Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya kau akan kekal wahai penduduk neraka di neraka, dan penduduk surga akan kekal di surga. Ini diantara bahwasanya Allah Maha Menaklukkan. Diantara penakluan Allah Azza wa Jalla yang lahir pada hamba-hambanya banyak sekali dari sejarah-sejarah. Coba kita melihat ketika Allah menaklukkan Fir'aun dengan menolong Nabi Musa, dengan bala tentara yang sangat banyak lagi kuat, Allah menaklukkan dengan memerintahkan agar bersatu dua laut yang terbelah dan terpisah menjadi bersatu. Bagaimana Allah menaklukkan ketika menolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khandaq, pada saat perang Badar, di mana jumlah Nabi sekitar 316 sampai 318, sedangkan lawannya 1000 lebih. Bahkan lawannya memiliki kuda-kuda dan alat perang yang lengkap, sedangkan Nabi tidak memiliki hal-hal tersebut. Inti dari pertemuan kita kali ini dalam memahami bahwa Allah Maha Menaklukkan, bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha menolong hambanya, menjadikan kita tidak takut terhadap segala sesuatu yang hilang dari kita. Mengapa? Karena kita mengenal Allah Al-Qahhar. Kita tidak takut pada musuh-musuh yang memusuhi kita. Ketika kita berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah, walaupun seluruh manusia membenci kita, seluruh manusia ingin memberikan mudarat kepada kita, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang Maha Menaklukkan dan menundukkan segala sesuatu. Ini yang bisa kita berikan. Dan alhamdulillah, mohon maaf kemarin kami tidak bisa menyempat di pekan kemarin karena lupa. Dan alhamdulillah kalau ada yang ingin mengulang kajian kita ini, yang dimana kita sudah mengkajikannya selama 1 tahun, itu kita sudah buatkan YouTube. Ada nama YouTube-nya Rumah Fikih Makassar. Itu bisa kita dapat seluruh ceramah kita yang ada di masjid ini, dari makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Malik sampai Al-Qahhar. InsyaAllah kita akan dapatkan di YouTube Rumah Fikih Makassar. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.